sebelum pengajian saya izin melepas masker, diperbolehkan Bapak Ibu. Karena kemarin ngaji 1 jam pakai masker, habis ngaji maskernya teles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati para sesepuh, para ulama, Bapak Ketua Yayasan dan Ketua Takmir, beserta seluruh jajaran pengurus, beserta seluruh jamaah Masjid Nurul Iman, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semua, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul di rumah Allah yang mulia selepas kita melaksanakan sholat berjamaah. Kita berdoa mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah, dapat menghapus dosa-dosa kita dan membuka pintu berkah dan rahmat Allah dalam hidup kita. Mudah-mudahan berkah sholat berjamaah, semua yang hadir oleh Allah diampuni dosa-dosanya, dimudahkan urusannya, dikabul hajatnya. Mudah-mudahan tambah umur, tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun kita dipanggil oleh Allah benar-benar membawa husnul khatimah. Kita sampaikan salawat salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat ini menambah cinta dan mahabbah kita kepada Rasulullah. Mudah-mudahan berkah salawat ini kita diakui menjadi umatnya Rasulullah dan nanti mendapat syafaat dan diajak masuk surga bersama Rasulullah. Saya hitung sudah berapa tahun saya tidak hadir, terutama ibu-ibu jamaah Nurul Iman. Perasaan dulu itu muda-muda, sekarang masih muda. Dan hari ini menurut perhitungan kita sudah masuk di tanggal 29 Sya'ban, karena perputaran atau perubahan kalender Hijriah itu ditandai tenggelamnya matahari. Jadi kalau tadi sebelum maghrib itu tanggal 27 Sya'ban, setelah maghrib ini tanggal 28 Sya'ban. Dan jika Sya'bannya berjumlah 29, maka Ramadan hanya tinggal sehari lagi. Kalau Sya'bannya jumlahnya 30, maka Ramadan tinggal 2 hari lagi. Menurut Bapak Ibu, sehari atau 2 hari menunggu Ramadan ini lama atau cepat? Saya ulang kembali, sepertinya masih ragu-ragu dengan pertanyaan ini. Menunggu 1 dan 2 hari Ramadan ini lama atau cepat? Yang jawab bapak-bapak, ibu-ibu, lama atau cepat? Alhamdulillah. Tadi ada yang menjawab cepat, cuma hanya beberapa orang saja. Karena orang yang menjawab cepat berarti dia tidak suka dengan Ramadan. Setiap kita menunggu sesuatu yang dicinta dan dirindu, maka akan terasa lama. Mbak, Ramadan kurang 2 hari, kok lama sih? Tapi kalau nggak senang, cepet deh. Singkat Ramadan mana? Itu kan sama dengan ibu-ibu punya suami yang kerja di luar kota. Suami memberitahu, mama,
Insya Allah 3 hari lagi Bapak akan pulang ke Surabaya. Kalau istri ini cinta sama suami, kok lama sih Pak? Tapi kalau istri ini gak cinta sama suami, Mama 3 hari lagi Papa pulang ke Surabaya. Cepet deh Pak, saya kan berangkat minggu balik mulai mana. Itulah yang disebut dengan membangun rindu dengan Ramadan. Membangun rindu dengan Ramadan. Bapak Ibu, Ramadan ini adalah panggilan Allah. Tidak hanya Ramadan sebenarnya, semua kebaikan ini hakikatnya adalah panggilan Allah. Walaupun kadang-kadang panggilan itu lewat lisan manusia. Salat adalah panggilan Allah lewat muadzin. Ya. Sedekah adalah panggilan Allah lewat fakir miskin, lewat para duafa. Puasa adalah panggilan Allah. Dan respon kita terhadap panggilan Allah itulah tanda-tanda keimanan kita. Mudah Bapak Ibu, untuk mengukur kadar iman itu mudah. Apa? Respon hati terhadap panggilan Allah. Kalau ada panggilan sholat, Allahu Akbar, hatinya senang. Ya Allah terima kasih, diundang lagi untuk sholat. Maka itulah iman. Kadang ada orang itu dengan azan sumpah Bapak Ibu. Allahu Akbar, loh azan lagi. Azan mana? Pas azan ya. Azan terus. Pengajian, kalau ada pengajian, itu sesungguhnya panggilan Allah. Respon hati terhadap panggilan itulah yang dimaksud dengan iman. Makanya di dalam kitab Tauhid itu ada tabaqatul iman, ada tingkatan-tingkatan iman. Tidak semua orang sholat walaupun satu masjid itu pahalanya sama di hadapan Allah. Tergantung respon hatinya. Saya pernah menyimpulkan dari beberapa hadis tentang karakter manusia sholat. Salah satu contohnya apa? Ada orang itu yang sholat tapi sukanya mengakhirkan waktu sholat. Sholat tapi senangannya akhir waktu. Kalau akhir waktu 1 bulan 2 kali 3 kali dimaklumi Bapak Ibu. Ini akhir waktu setiap hari dan istiqomah. Jadi ada orang yang seperti ini level paling bawah. Tapi orang yang seperti ini masih mending timbang gak sholat. Makanya sering ditanya, Pak, Bapak ini sholatnya kok akhir waktu? Lumayan mas timbang gak sholat. Dan kalau kita membandingkan kualitas amal itu dengan yang di bawah kita, sampai mati, sampai kiamat, iman kita tidak akan pernah naik. Kalau membandingkan amal itu, lihat di atas kita. Ada lagi orang itu yang sholatnya tepat waktu. Tepat waktu itu disebut dengan tengah waktu. Setengah jam setelah masuk waktu atau setengah jam sebelum habis waktu. Itu namanya tepat waktu. Di atasnya nomor 2 ada awal waktu. Awal waktu itu biasanya beberapa saat menjelang azan, iqamah, dia ikut sholat. Tapi ada yang nomor 1 namanya rindu waktu. Apa? Belum masuk sholat, dia sudah siap duluan. Maghribnya jam 6, dia datang ke masjid ini jam 5. Ambek ngeresi jeding ini. Terserah kita mau yang mana, padahal inilah tabaqat iman. Semua panggilan keimanan itu adalah dari Allah. Dan satu-satunya Bapak Ibu sekalian, rukun Islam yang secara jelas dipanggil dengan kata-kata hai orang-orang yang beriman, itu hanya puasa. Coba lihat perintah-perintah di Al-Quran. Dari rukun Islam yang pertama sampai yang terakhir, yang ada ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah puasa. Hai orang-orang yang beriman. Kenapa Bapak Ibu? Karena puasa itu dari sekian rukun Islam itu yang paling berat. Maka diwajibkan puasa itu setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Yang lain tidak. Syahadat perintahnya di Mekah. Salat di Mekah. Zakat di Mekah. Pindah ke Madinah tahun 2. Puasa dan haji. Karena berat Bapak. Berat, apalagi dulu perintahnya itu di tanah Arab yang panas.
Jadi ketika iman para sahabat ini sudah sempurna, baru diwajibkan puasa. Mungkin saja puasa itu kalau diwajibkan di Mekah, banyak orang yang sudah masuk Islam keluar lagi gara-gara berat menjalankan puasa. Terbukti Bapak Ibu, teman-teman mu'alaf ini beberapa hari terakhir ini ada sekitar 20 orang yang masuk Islam saya bimbing Bapak. Baik laki maupun perempuan, menjelang Ramadan itu pasti banyak yang masuk Islam. Saya tanya mereka, Mas, siap sholat? Siap. Siap ibadah? Siap. Siap puasa? Mencek. Dia bilang, maaf Ustaz, untuk urusan puasa, tolong jangan disuruh dulu saya puasa. Insya Allah tahun depan saya akan puasa. Disemayani Bu, tahun ngarep. Nah dulu yang tahun dulu juga bilang begitu, insya Allah tahun depan Ustaz. Tahun ini saya tagih. Gimana Mas? Katanya bilang kemarin, tahun depan baru mau puasa. Maksud saya itu tahun depannya lagi Ustaz. Sampai 4 tahun saya tunggu belum puasa. Ternyata masih tawar-menawar lagi. Ustaz, sementara kan saya mu'alaf, boleh nggak saya puasa beduk? Kayak anak TK. Karena berat. Maka panggilannya ya ayyuhalladzina amanu. Kalau bukan karena landasan iman, tidak mungkin kita akan mampu berpuasa. Makanya pertama kali Rasulullah memberikan motivasi kita adalah man shoma ramadhana imanan. Siapa yang puasa Ramadan, landasannya adalah iman. Iman ini yang pertama. Bapak Ibu sekalian, memang sebagian dari kita sudah ada yang menentukan puasa kapan. Ada yang hari Sabtu dengan metodologi hisab. Silahkan, tidak ada masalah. Ada lagi yang tetap menggunakan hadis sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasalah karena melihat bulan dan janganlah puasa kala melihat bulan. Faidhum ma'alaikum, maka jika terjadi keraguan-raguan atau mungkin bulan tertutup dengan mendung, fa'akmilu iddatas sya'bana 30, maka genapkan bilangan Sya'ban itu 30. Bagi saya ini bukan hal yang prinsip. Tapi kalau memang boleh jujur, hadis ruhnya itu ya melihat hilal. Tapi Rasulullah SAW itu tidak melihat sendiri, Bapak. Rasulullah juga bertanya kepada yang ahli. Siapa mereka? Para pedagang. Kalau sudah istiqmal, biasanya Rasulullah menghitung Sya'ban 29, bertanya kepada para pedagang, apakah di antara kalian ada yang sudah melihat hilal? Kalau ada satu yang menjawab, sudah ya Rasulullah, dipanggil, disumpah. Dan kemudian Rasulullah wara-wara kepada sahabat, besok puasa, sambil Rasulullah membaca doa di dalam sebuah hadis yang sahih itu Bu, yang sangat terkenal. Rasulullah bertakbir Pak. Kalau sudah ada yang mengumumkan besok puasa, pertama yang disebut Rasulullah kalimat Allahu Akbar. Kemudian dilanjutkan doa Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbukallah hilalu rushdin wa khairin. Itu doa pertama kali dibaca Rasulullah ketika melihat hilal Ramadan. Yakin jamaah Nurul Iman tidak ada yang hafal, karena yang dihafal saya tahu. Apa itu? Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Doa berbuka puasa. Bapak Ibu, karena ini direkam, boleh nggak ditirukan doanya? Doa pertama kali melihat hilal Ramadan, pertama kali baca takbir, silakan ditirukan. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbukallah hilalu rushdin wa khairin. Alhamdulillah. Saya baca beberapa hadis itu ada 4 redaksi, tapi yang paling simpel, yang paling lengkap itu ini. Allahu Akbar, Allah Maha Besar.
Allahumma ya Allah, ahillahu alaina, jadikan hilal Ramadan ini untuk kami bil amni wal iman, membawa keimanan dan keamanan, wassalamatu wal islam, membawa keselamatan dan keislaman, wat taufiqi, dan mendorong untuk berbuat baik. Taufik itu dorongan hati berbuat baik. Kalau perbuatan baik yang namanya hidayah. Makanya taufik sama hidayah itu harus beriringan. Ibu-ibu kalau kepingin jamaah ke Masjid Nurul Iman, baru kepingin namanya taufik. Kalau sudah berjalan dan masuk masjid namanya hidayah. Kita sekarang kepingin puasa Ramadan, ini taufik. Kalau berjumpa Ramadan dan kemudian beribadah di dalamnya, itu namanya hidayah. Taufik dan hidayah itu harus bersinergi. Jadi apa? Taufik hidayah itu artinya pemain bulu tangkis. Taufik itu dorongannya, hidayah itu adalah berbuat. Ya Allah, jadikan hilal ini mendorong kami untuk berbuat baik. Lima tuhibbu, terhadap amal yang kau cintai, wa tarda, dan kau ridhoi. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku adalah Tuhanmu. Hilal rusydin wa khairin, semoga hilal ini menjadi petunjuk dan membawa kebaikan. Doa pertama. Setiap kita melihat sesuatu yang agung, menunjukkan kebesaran Allah, disunnahkan kita bertakbir, Bapak. Apa saja. Yang pertama kali haji atau umroh, melihat Ka'bah, ucapannya Allahu Akbar. Yang pertama kali masuk Madinah, melihat Raudhah Masjid Nabawi, Allahu Akbar. Yang berziarah ke Palestina, lihat kubahnya Masjidil Aqsa, disunahkan Allahu Akbar. Dan ketika melihat hilal Ramadan dengan rasa sukacita dan gembira, ucapkan Allahu Akbar. Tapi hanya satu kali, Pak. Jangan banyak-banyak. Dikira takbiran dioyo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Durung poso kok wis riyo. Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita sama-sama maklum bahwa semua urusan ibadah itu sukses dan gagal ditentukan oleh apanya? Ditentukan oleh persiapannya. Persiapan itu salah satu adalah program, rencana. Imam Ali pernah mengatakan dalam makalahnya, al-haqqu bila nidhamin yaglibuhul batilu binidhamin. Kebaikan yang tidak diprogram akan dikalahkan oleh kebatilan yang diprogram. Saya ini orang entertain, Bapak Ibu. Saya beberapa kali ada program televisi, termasuk televisi regional maupun nasional. Biasanya itu ada rapat gitu. Rapat untuk program. Dan saya pernah mengikuti rapat yang ternyata rapat itu adalah program bagaimana caranya umat Islam ini lalai dengan amal puasanya. Mereka nggak tahu kalau saya ikut rapat. Karena pada waktu rapat saya nggak pakai songkok, nggak pakai baju koko, saya pakai kaos polo dan celana jeans. Saya merasa saya belum terlalu tua, jadi masih pantas pakai celana jeans. Yang penting dengkulnya ada disuir-suir. Ternyata mereka betul, Bapak Ibu, mereka menyuguhkan tayangan-tayangan yang ratingnya tertinggi itu justru di saat menjelang berbuka dan sahur. Dan acaranya pasti humor, Pak. Pasti humor. Dan itu ratingnya tertinggi, itu prime time namanya, Pak. Itu kalau iklan di acara tersebut, itu sekali klebat hanya 3 detik, itu 5 miliar. Tayang selama 1 bulan. Hanya 3 detik saja. Dan diulang-ulang. Dan itu yang paling banyak ditonton, terutama orang Islam, ibu-ibu. Padahal waktu buka puasa itu adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Tapi mereka terlena dengan acara TV, dengan humor-humor itu. Termasuk sahur itu. Katanya ibu-ibu, enak Ustaz, kan bisa melek kalau kita itu acaranya humor-humor. Iya melek, tapi kita lupa baca Quran, kita lupa berzikir, kita lupa bahwa waktu itu adalah waktu mustajab, yang kalau kita berdoa tidak mungkin ditolak oleh Allah. Ada 2 waktu mustajab yang dijaminkan. Pertama, ketika berbuka puasa. Yang kedua, ketika sahur. Jaga waktu itu. Kalau bisa televisi harus mati, kalau bisa handphone harus mati. Konsentrasi untuk munajat kepada Allah. Mereka memprogram bagaimana supaya umat Islam itu lalai dengan platform acara ngabuburit. Itu istilah kita, Bapak Ibu.
Tidak ada istilah Rasul ngabuburit, tidak ada. Jangan terlena dengan itu. Artinya apa? Kita harus punya program. Saya katakan, orang sholat sukses karena dia siap sholat. Orang puasa sukses karena dia siap puasa. Saya sering bercerita, ada orang sekitar sini Bapak Ibu, kalau bangun itu lihat waktu subuhnya. Orang bangun Pak, itu selalu lihat waktu subuhnya. Dan orang yang perhatian terhadap sholat itu pertama kali ada perhatian terhadap waktu sholatnya. Dia tahu kalau sholatnya masuk jam 4:04. Maka dia persiapan bangun 3:30. Jangan mepet. Sudah, 3:30 dia bangun. Setelah itu mandi besar. Seger, walaupun dia janda dan punya suami, tetap mandi besar. Tidak ada pengaruh. Samponya wangi, sabunnya wangi, odolnya wangi, plus rokone wangi Bu. Joko teko lemari Abu Kapur Barus. Berangkat ke Masjid Nurul Iman dengan pelan-pelan Pak, sambil wiritan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Sampai di sini belum azan, bisa tahiyatul masjid, bisa baca Quran, bisa zikir sambil nunggu azan, siap batinnya. Setelah itu azan, masih bisa qobliyah subuh, masih bisa sholat sunnah fajar, menunggu qomat. Ketika qomat berkumandang, badannya seger, fisiknya siap, hatinya sudah terkondisi. Inilah sholatnya orang yang sukses karena siap. Ada juga orang itu yang bangunnya mepet qomat. Masjid Nurul Iman sudah qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bingung, bu qomat, bu tangi, bu bingung, geladap. Terus kakak beratus perahu ketok, gak ada sikatan. Jogok rokok nang lemari, gogo kabeh keliru anake di jogok. Akhirnya sesek, berangkat ke masjid dengan buru-buru sambil setengah lari Pak. Sambil di sini tidak sempat tahiyatul masjid, tidak sempat qobliyah, tidak sempat fajar, langsung ikut imam, sampai menggos-menggos Allahu Akbar, kabiro, walhamdulillah. Pada durung sikatan, di depan ada malaikat, sampai malaikat itu mulut apamu. Allahu Akbar. Dan Anda mengira ini sukses? Tidak. Sukses gagalnya ibadah itu tergantung persiapannya. Maka ada makalah Arab mengatakan, orang yang gagal mempersiapkan berarti telah mempersiapkan kegagalan. Kalau ini bisa ditulis di status WA-nya, orang yang gagal mempersiapkan berarti telah mempersiapkan kegagalan. Salah satu persiapan Ramadan adalah bikin program spesial Ramadan. Jangan sampai Ramadan kita sekarang ini sama dengan kemarin. Kita berbahagia Bapak Ibu sekarang ini Pak. Tadi saya lihat masuk Nurul Iman itu, Masya Allah suasananya seperti di Masjidil Haram. Ya Allah, sukacita. Ada yang masih berbuka. Tadi saya ditanya sama takmir, Ustadz mau takjil? Enggak. Kenapa? Saya enggak puasa. Nanti aja kotakannya dibungkus buat di rumah. Saya bukan minta Bu, cuma mengingatkan saja. Bapak Ibu sekalian, tanggal 5 Maret kemarin hari Sabtu, berita itu muncul dari kerajaan Saudi Arabia sebagai Khadimul Haramain Syarifain, pelayan tua tanah suci, lewat menteri dalam negerinya. Dan ini berita bukan hoax, ini asli, bahwa Saudi Arabia telah mencabut 5 prinsip pembatasan COVID-19. Yang ini menjadi kita percaya diri datang ke masjid. 1. Saudi mencabut karantina. Anda yang umroh sekarang lost doll, seperti umroh sebelum pandemi, tidak ada karantina. Alhamdulillah. Cuman saya tidak berangkat Ramadan ini, insya Allah nanti setelah hari raya tanggal 4 Mei saya berangkat. Mungkin Bapak Ibu ingin beserta saya, silahkan ya. Khusus yang hadir malam ini ada spesial ya, cukup menyiapkan dana 2.500.000 saja. Maaf yang hadir malam ini ya, 2.500.000 saja umroh bersama saya untuk cicilan yang pertama. Ada yang salah? Maksudnya DP. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, Saudi mencabut swab PCR dan antigen. Dan ini saya sudah tahu lama Bapak Ibu, karena saya pandemi juga ke sana. Ada kawan-kawan yang bercerita setiap kali di Bandara Jeddah ada periksa swab waktu itu Pak.
Dia ditanya sama petugas swabnya, Bapak pengen positif atau negatif? Ya, ini bukan rahasia, tapi ini sudah semua pada tahu, Pak. Saya hampir tiap hari, Bapak Ibu, karena masuk keluar instansi saya selalu disogrok-sogrok terus, sampai hidung saya mengkrok begini. Dan kelihatannya mereka sudah sadar bahwa musibah pandemi itu bermula dari itu, dari swab itu. Masya Allah. Padahal swab itu kan alat bikinan manusia. Karena bikinan manusia disetting sesuai selera bisa. Makanya akhir-akhir ini apapun di swab jadi positif. Batuk di swab positif, wahik di swab positif, endas ngeluh di swab positif, gak duit-duit yang di swab positif. Positif gak duit. Alhamdulillah dilepas. Yang ketiga, Saudi mencabut social distancing. Namanya jaga jarak tidak ada di sana. Alhamdulillah. Coba lihat parabola. Jamaah di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi rapat serapat-rapatnya. Dan Saudi tidak mewajibkan masker, cuma menganjurkan saja. Yang sakit dan kurang enak badan silakan pakai masker. Yang sehat boleh lepas. Dan yang kelima yang paling penting adalah Saudi menyatakan bahwa flu atau varian corona baru Omicron ini adalah flu biasa. Saya sempat cross check ke teman-teman Indonesia di DPR sana. Bagaimana reaksi DPR tentang keputusan Saudi? Saya tanya salah satu kawan saya di sana, ternyata DPR masih bingung sehingga tidak menghiraukan itu. Padahal bagi kita umat Islam ini isu yang sangat penting, Bapak Ibu. Ternyata mereka masih bingung. Bingung masih ya Mas? Kita tidak ada reaksi apa-apa. Terus saya tanya teman-teman yang di istana, ada beberapa kawan yang staf ahli di sana. Saya tanya, istana pun masih bingung. Maksud saya, kenapa nggak mencontoh sana? Dicabut semua selesai. Nggak ada level-levelan gitu. Maksud saya, Bapak Ibu. Ternyata keduanya masih bingung, baik pemerintah maupun DPR masih bingung. Saya akan melanjutkan ini. Ternyata orang bingung itu apa rumusnya, Bapak Ibu? Orang bingung itu ada dua. Satu, karena tidak tahu. Orang tidak tahu pasti bingung. Yang kedua, ini yang paling bahaya. Pasti ada dusta di antara kita. Tapi saya tidak mau melanjutkan karena sudah menyambut Ramadan. Bapak Ibu sekalian, programkan. Dan maaf, dalam waktu yang sangat singkat ini saya mengusulkan 3 program spesial saja. Dan kalau kita tidak mampu memprogram ini, maka kita akan merugi pada Ramadan tahun ini. Pertama, camkan baik-baik. Ramadan tahun ini jangan pernah sholat. Lulang ini, jangan pernah sholat. Jangan pernah sholat wajib kecuali berjamaah di masjid. Ngelironi tahun Bapak. Programkan dan paksakan. Boleh tahu jamaah itu berapa derajat Bun? 27. Itu di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan 27 dilipat gandakan 1000 kali. Masya Allah. Dan tidak ada tempat terbaik untuk menghabiskan hari-hari Ramadan kecuali masjid. Masjid harus buka 24 jam. Pagi, siang, sore, malam kita iktikaf di masjid. Baca Quran di masjid. Coba lihat para sahabat, bahkan mereka itu bikin tenda-tenda di luar masjid. Pulang hanya untuk istirahat sebentar, ganti baju, balik masjid lagi. Pulang istirahat sebentar, balik masjid lagi. Apalagi Masjid Nurul Iman ini indah, karpetnya juga empuk, ada AC-nya, seger, sejuk, nyaman. Jangan paksakan sholat di rumah. Oma sampean itu cilik, aku roh. Adik sempit pisan, sumuk, peteng, pesing. Ingat bahwa kita sholat itu janjian ketemu Allah. Kalau Anda meyakini bahwa sholat itu ketemu Allah, maka tempat yang terbaik untuk ketemu Allah dan tempat yang paling indah yaitu masjid. Masa ketemu Allah itu nanggini gudang, nanggini jeding kok. Apalagi punya musola kecil di rumah, ada yang dukure dikai sampiran bisa. Sarung anduk sewek kabeh sak katok-katok iki sampir nopo pisan. Jadi pas takbir tangannya kecantol katok. Ngoten niku malaikat yang guyu delok sampean, Bu.
Allahumma sholli ala. Jangan programkan, nggak laki nggak perempuan. Hadis tentang bahwa perempuan itu sebaiknya di rumah itu sudah ilatnya terhapus, karena waktu itu Rasulullah bilang perempuan ini dulu memang fitnahnya banyak kalau keluar masjid. Kalau sekarang tidak, posisinya sama. Lihat di Masjidil Haram, lihat di Masjidil Nabawi, perempuan berjubel-jubel untuk datang. Apalagi ibu datang dengan suami, dengan mahramnya, dengan komunitas dan kawan-kawannya. Penuhi masjid. Masjid Anda ini enak dan nyaman, manfaatkan dan manfaatkan. Kalau perlu takmirnya mengkapling-kapling ini, dijual kaplingnya Pak. Ke jamaah, siapa yang belum sok awal dijual. Nanti uangnya untuk pembangunan masjid, tidak apa-apa. Ini berlomba-lomba untuk kebaikan. Yang kedua, jangan lewatkan hari-hari Ramadan kecuali kita menghabiskan dengan baca Al-Quran, dan targetkan mudah-mudahan sebulan ini bisa khatam minimal 1 kali. Karena Al-Quran ini Bapak Ibu adalah kemuliaan. Mulianya Ramadan karena di dalamnya turun Al-Quran. Mulianya Nabi Muhammad karena beliau sang pembawa Al-Quran. Mulianya malaikat Jibril karena malaikat yang memberikan wahyu Al-Quran. Dan siapapun yang bersentuhan dengan Quran pasti hidupnya mulia. Tidak ada Ramadan itu mulia tanpa turunnya Al-Quran. Coba lihat dalam kitab-kitab Bapak Ibu, seperti At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Sahabat-sahabat mulia Rasulullah, kalau sudah Ramadan, dia menutup kitab hadisnya, Pak. Dia menutup kitab fikihnya, dia menutup kitab sejarah, kitab-kitab ilmu-ilmu ditutup semua, dimasukkan peti, digembok dari luar. Yang dibuka hanya Al-Quran. Tidak ada yang kita baca buku-buku dalam Ramadan kecuali Al-Quran. 1 ayat kita baca dalam Ramadan setara 1000 ayat kita baca di luar Ramadan. Rugi kalau kita tidak bisa menghatamkan walaupun 1 kali. Caranya di progres Bapak Ibu. Kalau melihat Quran Madinah ini kan hanya 10 lembar, dicicil. Habis tahajud 1 lembar, menjelang subuh 1 lembar, setelah subuh 1 lembar, setelah sholat duha 1 lembar. Selesai Bapak Ibu. Sahabat-sahabat kalau sudah Ramadan hampir semuanya itu Pak sehari khatam 1 kali. Masya Allah, saking cintanya kepada Quran. Ada lagi namanya Ubay bin Ka'ab, itu sehari khatam 2 kali. Ibu-ibu takon, kayaknya berkait Ustaz Tony. Memang mereka itu kalau Ramadan cuti Pak. Jadi mereka bekerja di 11 bulan. Khusus Ramadan digunakan untuk ibadah full di masjid dan baca Quran. Kedua, yang ketiga, jangan pernah kita melewatkan Ramadan setiap hari kecuali memberikan buka puasa kepada 1 orang minimal orang yang berpuasa. Karena kita kasih buka 1 orang, kita dapat pahala 1. Man aftara sha'iman falahu ajrus sha'im. Siapa memberikan buka puasa, dia mendapatkan 1 pahala puasa. 1 bungkus dapat 2, dia dapat puasanya, bungkusannya mendapatkan 1. 10 bungkus dapat 11, 20 dapat 21. Kalau Anda tidak ngasih takjil Bapak Ibu, rugi. Coba yang pernah umroh Ramadan sana Pak, rebutan ngasih takjil. Kita biasanya keluar dari dari hotel jam 4 sore menuju Masjidil Haram, rebutan Bapak Ibu. Saya 2 kali Ramadan di sana. Di pintu-pintu Masjidil Haram itu sudah awe-awe begini, haji, sini haji. Semuanya bahasa Indonesia, karena yang umroh banyak Indonesia. Dan mereka selalu memanggil haji Indonesia, Indonesia. Kok tahu kita Indonesia? Karena hidungnya pesek-pesek. Sini haji. Itu ada kotaan besar Bapak Ibu, isinya kurma, yogurt, roti, kismis, Masya Allah. Dan banyak kontainer itu ada. Mau berapa kotak kita mau. Orang kalau umroh Ramadan nggak sanggup warak Pak mereka. Rebutan ngasih buka puasa. Ya Allah. Saya pernah Bapak Ibu menunggu azan maghrib, kita sudah dapat takjil itu Bapak Ibu. Saya kepingin mengambil air zam-zam di kentong-kentong itu. Saya berdiri, ada orang Arab lihat saya ditahan. Maaf saudaraku, Anda berdiri mau kemana? Saya mau mengambil air zam-zam Pak. Sudah, Anda duduk saja, biar saya yang mengambilkan. Oh, nggak usah repot-repot, saya bisa sendiri. Sudah saudaraku, duduklah. Saya nggak mau ngeyel Pak. Terus sampai dia bilang, saudaraku,
tolonglah saya, duduklah, biar saya yang mengambilkan, tolong berikan saya pahala ini. Loh, ngambilkan Zam-Zam dan minta tolong ke saya. Jadi hatiku ketepaan. Dalam hati Pak gak ngomong. Jadi mereka itu yang berada di Masjidil Haram tidak menyia-nyiakan amal walaupun dianggap orang lain kecil, hanya sekedar mengambilkan air Zam-Zam. Terus dia mengatakan, Anda butuh berapa? Saya hitung ternyata ada 5, saya 6. Kami butuh 6, diambilkan satu persatu. Terus saya itu terakhir Bapak Ibu, ketika menyerahkan Zam-Zam kepada saya dipeluknya. Orangnya jenggotnya itu tebal sekali, sampai aku kering kabeh gak karu-karuan. Dia menangis, Pak, bilang apa kepada saya? Wahai saudaraku, terima kasih. Semoga Allah yang membalas kamu. Aku mikir, Pak, sing dipono lakon sih. Kok kon sing suwun? Kamu telah menambah pahalaku di bulan Ramadan. Terima kasih. Dan kalau nanti besok sempat kesini lagi, duduk di sini ketemu saya yang akan melayani kamu. Saya mengambilkan Zam-Zam untukmu. Betapa mereka itu ghirah, rasa semangat untuk beramal di bulan Ramadan itu tinggi, Bapak Ibu. Bahkan hanya sekedar mengambilkan air Zam-Zam, mereka tidak pernah menyanyiakan itu. Ini program. Nah, yang keempat Bapak Ibu, tentu kita ingin Ramadan kali ini kita bangun dengan ilmu. Salah satunya adalah waspadai terhadap amalan-amalan yang kalau kita lakukan akan bisa bukan membatalkan puasa, menghanguskan pahala puasa. Jadi di dalam fikih itu ada yang membatalkan puasa, ada yang menghanguskan pahala puasa. Kalau yang batal puasa gampang, Pak. Makan sengaja, minum sengaja, hubungan suami istri siang hari sengaja, muntah sengaja, memasukkan cairan ke lubang-lubang yang langsung ke rongga itu sengaja, itu batal semua, gampang Pak. Yang susah itu puasanya nggak batal, tapi hangus pahalanya di hadapan Allah. Dan itu ada 5, tolong dicatat agar kita tidak masuk dalam sebuah hadis, kam min shaimin laisa min siyami illal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasa kecuali lapar dan haus. 1, bohong. Orang berpuasa Pak, sekali dia bohong habis pahalanya. Kalau bohongnya darurat gimana Ustaz? Mosok ono bohong darurat? Darurat itu biasanya sekali, ini bohongnya setiap hari. Bukan darurat itu Bapak Ibu, itu istiqomah. Hati-hati. Maaf, Bapak Ibu pernah bohong? Pernah bohong? Pernah apa sering? Sering apa rutin? Bapak Ibu, please berjanjilah kepada diri sendiri, Ramadan kali ini Ramadan tanpa bohong. Sayangi ibadah kita Pak, sayangi puasa kita. Eman kita haus-haus, eman kita lapar-lapar kalau kita bohong. Yang kedua, ghibah, menggunjing, rasan-rasan. Biasanya yang rasan-rasan yang paling sering Bapak apa Ibu? Bodoh. Ibu yang ngomong bapak, bapak yang ngomong ibu, padahal ya bodoh. Ibu, sekali kita menggunjing, habis pahala puasa kita. Dan maaf, sekarang kita menggunjing nggak perlu mulut, menggunjing hanya butuh jari jemari saja. Ngerasanya lewat WA. Makanya orang sekarang itu otaknya mengkerut kecil, yang besar jempolannya. Ya apa ngerasanya kali jempolan? Hati-hati ibu-ibu, dosa besar ya Bu ya. Yang ketiga, an-namimah, adu domba, provokator, penyebar berita hoax. Ibu-ibu kalau di grup WA ada berita macam-macam, jangan keburu di-share. Nge-share itu konsekuensi hisabnya besar. Ya kalau benar, kalau paham, kalau salah, kalau fitnah, maka kita menjadi bagian dari penebar fitnah. Itu menghanguskan pahala puasa. Yang keempat, sumpah palsu. Biasanya di pengadilan ini Bapak Ibu, atau apapun lah yang berkaitan dengan sumpah. Yang kelima adalah an-nadhrah bisyahwat, melihat lawan jenis dengan syahwat, termasuk kepada istrinya sendiri di siang hari Ramadan. Tolong dijaga Bapak Ibu.
Ada orang yang bertanya kepada saya, bagaimana hukum mencium istri di siang Ramadan? Saya katakan menciumnya nggak batal Bapak Ibu, nggak hangus, asalkan nggak syahwat. Tapi kalau takut syahwat, lebih baik nggak usah cium, cukup cium jauh. Contoh, ya masalah model cium jauh terserah. Ada seorang pemuda datang kepada Rasul, tanya, ya Rasulullah, saya baru saja menikah, bolehkah siang hari saya mencium istri saya? Kata Nabi, tidak boleh. Kemudian dia duduk, ada yang tanya lagi, orang tua Pak, sekitar usia 80 tahun, tanya sama Nabi, ya Nabi, bolehkah saya mencium istri saya di siang Ramadan? Boleh Pak. Yang muda-muda protes, ya Rasulullah, ini jawaban yang nggak adil Nabi. Tadi saya tidak boleh cium istri saya, mbak saya boleh. Gimana toh? Ya, karena kamu masih muda, syahwatmu besar, sementara mbahmu sudah expired. Itu kira-kira begitu. Ya, dan kalau sampai terjadi Bapak Ibu sekalian, kafarahnya berat, harus puasa 2 bulan berturut-turut. Memerdekakan budak atau memberikan makan fakir miskin jumlahnya 60. Itu jikalau sengaja. Dalam dialog radio kemarin ini anak ibu-ibu tanya, Pak Ustadz, seandainya saya hubungan suami istri dengan di siang Ramadan, kalau nggak sengaja hukumnya apa Pak Ustadz? Saya berpikir, masa orang nggak sengaja wong loro, semayanan nggak sengaja, aneh. Ini modus kepingin bujui malaikat. Kalau makan minum nggak sengaja, mungkin Pak. Dan kalau nggak sengaja biasanya itu hanya sedikit. Minum nggak sengaja itu hanya 1 teguk, sak seruputan. Tapi ini telung gelas ini sengaja. Sama makan juga demikian. Makan yang tidak sengaja itu 1 puluhan, 1 sendok. Tapi ini orang piring, sak sambele, sak kerupuk, dia sengaja. Nggak boleh begitu. Bapak Ibu, jaga hal-hal yang makruh. Sesuatu yang makruh boleh, tapi hendaklah kita tinggalkan. Salah satunya adalah berkumur setelah zawalus syams. Setelah zuhur, itu hukumnya makruh. Sebaiknya setelah zuhur tidak usah berkumur. Kalau wudhu cukup dibasahi saja bibirnya ini. Kalau pagi masih boleh Pak, silahkan. Sikat gigi juga boleh di pagi hari. Yang nggak boleh itu dilek sikat-sikati. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapa orang yang paling berbahagia? Yaitu orang yang berbuka puasa, yang puasanya bagus. Siapa puasanya bagus? Yang mengeringkan tenggorokannya, yang mengeringkan mulutnya. Itu artinya tidak berkumur. Kalau ibu bapak tidak berkumur Pak, nanti buka puasanya itu lezat, kena air itu lezat luar biasa. Betul Pak. Dan itulah orang yang paling berbahagia. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa 2 kebahagiaan. Kebahagiaan 1 dunia, kebahagiaan kedua di akhirat. Dunia itu orang yang berbuka puasa, di akhirat ketemu Allah. Dan bahagianya orang yang berpuasa itu kalau mulutnya kering, tenggorokannya kering, ketika azan berkumandang langsung segar, dan itulah bahagia. Tapi ini sampai kemuai. Nanti buka puasa tidak nikmat Bu. Apalagi kemunya itu dilama-lamakan modus buat apa? Ya kalau tidak ada 1 tetes masuk dalam tenggorokan kita, namanya kemu itu air Bapak Ibu, cair. Cair itu mungkin menerobos dan menetes. Hati-hati. Sama kayak angin itu. Makanya orang diharamkan untuk menahan kentut ketika berdiri waktu sholat. Boleh menahan itu kalau tahiyat akhir. Boleh menahan kentut kalau tahiyat akhir. Karena ditahan sama bokong. Tidak keluar kentutnya itu. Tapi kalau berdiri jangan Bu. Nggak boleh. Nggak mungkin angin ditahan. Angin ditahan itu semakin dorongannya dari dalam semakin keras. Sehingga dia semakin ditahan, semakin maju begini. Dan kalau sampai dia tidak tahan, sampai keluar akan bunyi suara yang sangat nyaring sekali. Maaf ini yang tertawa pengalaman semua. Ayo persiapkan batin kita menyambut Ramadan. Kita program kita, insya Allah dengan persiapan zahir dan batin, maka Allah akan menyempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, kita tidak tahu ajal ya. 2 hari dalam penantian ini, coba hadirkan rasa cemas dalam hati. Jangan-jangan usia kita tidak nyampe Ramadan. Pengalaman tahun lalu banyak kawan-kawan kita itu yang wafat justru sehari menjelang Ramadan. Karena itu doanya Rasulullah adalah Allahumma
ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku berjumpa dengan Ramadan, berikan kesempatan aku untuk menikmati indah dan lezatnya ibadah di bulan suci Ramadan. Maksud hati ingin ceramah yang lama, tapi apa daya, karena sudah Isya, saya berjanji Isya harus selesai, karena setelah Isya juga ada jadwal pengajian lagi. Sampai ketemu lagi, kemungkinan saya ada jadwal terawih sekali kalau nggak salah di sini. Kemarin saya sudah sepakat dengan takmir, insya Allah 1 kali Ustaz ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi umurnya, dipanjangkan umurnya, bisa menikmati lezatnya ibadah di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.